Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK di halaman 130 sampai dengan 132. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai judul ya. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 6 ya, jadi pilih yang ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti akan ada daftar pembelajaran di daftar tema di sini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, berarti klik di sini putar semua. Di sebelah kanannya di sini ada daftar pembelajarannya ya. Ini dibuat berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Di sini kata Edo, ayo kita lakukan berlatih pencaksilat sebagai wujud nyata dari sikap berpikir global bertindak lokal ya. Nah, adik-adik di pembelajaran sebelumnya kita sudah adik-adik sudah belajar 4 gerakan dasar dalam pencaksilat, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan juga tangkisan ya. Nah, kemudian setelah adik-adik menguasai keempat gerakan tadi, adik-adik nanti oleh Bapak atau Ibu guru akan dibagi menjadi kelompok terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok akan menampilkan seluruh gerakan dasar tersebut. Nah, pilih satu teman untuk menjadi pemandu kelompok. Kemudian kerjasama dan kekompakan sangat diperlukan ketika kamu bersama-sama mempraktekannya. Pilih 3 teman ya, pilih 3 gerakan yang akan kamu ingat dengan baik. Lalu tulis teks berisi penjelasannya. Karina contohkan di sebelah kanan, ini mungkin agak panjang ya, karena ini memang langkah dari gerakannya. Yang pertama adalah pola langkah. Pola langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan atau favorable conducive. Dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan bagi kepentingan serangan dan belaan yang dilaksanakan secara taktis dan dalam pelaksanaannya selalu dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tangan. Beberapa gerak langkah dalam silat antara lain langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, langkah serong ke depan, dan langkah serong ke belakang. Yang kedua adalah pukulan. Nah, pukulan depan dilakukan posisi kaki kuda-kuda, lempar pukulan ke arah depan, fokus terhadap sasaran, dilakukan secara bergantian dengan sasaran dada. Teknik pukulan dapat juga dikombinasikan dengan gerakan depan atas bawah. Nah, beberapa pukulan dalam silat yaitu pertama pukulan lurus, posisi tangannya saat memukul lurus ya, dan mengepal ke depan, tepat di dada lawan. Kemudian pukulan tegak, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Lalu ada juga pukulan bandul, pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Dan pukulan melingkar yaitu pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Yang ketiga adalah tangkisan. Tekniknya ada beberapa bagian yaitu tangkisan atas, dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang datangnya dari depan posisi tangan agak siku melindungi muka. Lalu ada tangkisan bawah, ya dilakukan untuk menangkis serangan lawan dan melindungi kemaluan dengan posisi tangan seperti huruf X dengan jari-jari terbuka tapi rapat. Lalu buangan samping. Nah, ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan dan dibuang ke kanan dan ke kiri. Ini dan ya adik-adik ya. Dan ke kiri dengan posisi tangan di depan agak siku. Kemudian beberapa tangkisan dalam silat yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah ya. Sehubungan dengan nilai-nilai kerjasama dan kekompakan, ceritakan pengalamanmu ketika menunjukkan keterampilan silat secara berkelompok, yaitu pencaksilat merupakan seni yang mengandung banyak nilai. Nilai yang terkandung dalam pencaksilat antara lain gotong royong dan kerjasama. Nilai kerjasama dalam pencaksilat dapat dilihat dari kekompakan dan kerjasama
yang dibangun oleh para pesilat dalam suatu perguruan maupun dalam suatu tim dalam sebuah pertandingan. Tanpa kerjasama tim, mustahil pertandingan akan dimenangkan. Ya. Nah, sekarang adik-adik tulislah cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut ini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah contoh, yaitu membeli produk dalam negeri, menggunakan produk buatan Indonesia, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian, yang bukan contoh yaitu memilih produk dari luar negeri, melakukan impor barang, meremehkan kualitas produk lokal. Kemudian berikutnya, manfaatnya yaitu membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Kemudian, lapangan pekerjaan semakin luas dan mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Nah, lalu definisinya yaitu cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Nah, kamu tentunya telah membuat poster ajakan untuk mencintai produk-produk Indonesia pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kampanyekan poster tersebut ke semua teman di sekolah ya adik-adik. Nah, lalu kemudian berikutnya di bagian ayo menulis, kita akan cermati kembali teks eksplanasi di pembelajaran 1. Temukan informasi-informasi penting pada setiap paragraf di teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi penting dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kita lihat ke kanan. Nah, paragraf pertama adalah Teknik Elektro FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Lalu di paragraf ketiga, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya matahari. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Dan yang paragraf berikutnya, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, kemudian kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai isi informasi di setiap halamannya ya. Bisa pakai kertas lain supaya nanti tulisannya bisa dipajang di kelas, ya. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.